Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryanto. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Torgamba. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, simak video saya selanjutnya. Pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Bagian pertama tersebut akan membahas makna yang pentingnya hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia, hingga sarana hubungan internasional. Kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Bagian kedua ini membahas peranan Indonesia di PBB, ASEAN, dan gerakan non-blok. Ketiga, perjanjian internasional. Bagian ketiga akan membahas definisi, istilah-istilah, tahapan, dan manfaat perjanjian internasional. Yang keempat, perwakilan diplomatik. Bagian keempat membahas tentang korps perwakilan diplomatik dan konsuler, serta fungsi perwakilan diplomatik dan HAM. Nah, pengertian hubungan internasional. Dalam mewujudkan perdamaian dunia, salah satu jalan yang dapat ditempuh Indonesia adalah melalui jalur hubungan internasional. Hubungan internasional dapat diartikan hubungan yang bersifat global dan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional dapat dijalin dengan negara lain apabila suatu negara telah diakui kemerdekaan dan kedaulatannya secara de facto dan de jure oleh negara lain. Hubungan internasional perlu dilakukan karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dua faktor yang diperlukan untuk hubungan internasional yaitu faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor eksternal merupakan kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup dari negara lain melalui kudeta atau intervensi. Yang kedua, faktor internal, yang mana menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, baik dari masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Bagi Indonesia, hubungan internasional penting untuk dilakukan karena membuat beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk negara Republik Indonesia terbentuk kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual. Yang ketiga, untuk membentuk persahabatan yang baik dengan semua negara di dunia. Kemudian, dasar kerjasama yang di bawah adalah dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme. Yang keempat, untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang kelima, untuk meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita Indonesia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu upaya Indonesia adalah melalui jalan organisasi internasional. Berikut ini peran Indonesia dalam organisasi internasional guna menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Indonesia masuk sebagai anggota PBB pada 28 September 1950. Namun, Indonesia sempat keluar dari organisasi tersebut pada 20 Januari 1965 sebagai bentuk protes diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Setahun berlalu, pada 28 September 1966, Indonesia kembali masuk ke dalam keanggotaan PBB. PBB merupakan organisasi dengan tujuan utama menjaga perdamaian dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antara bangsa, membina kerjasama internasional, hingga menyediakan bantuan kemanusiaan. Selama menjadi anggota PBB, Indonesia pernah berperan dalam misi perdamaian dengan mengirim pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, sampai Bosnia. Pada 2007, Indonesia juga sempat ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian
peran Indonesia dalam perdamaian dunia yaitu Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN, organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Sejak dibentuk hingga kini, Indonesia telah banyak berperan dalam ASEAN, antara lain menyelenggarakan KTT ASEAN pertama di Bali pada 24 Februari 1976. Pertemuan informal pemimpin ASEAN pertama di Jakarta pada 30 November 1996 untuk menindaklanjuti hasil KTT kelima ASEAN. Menyelenggarakan KTT ke-9 di Bali pada 7 Oktober 2003. Dan peran Indonesia selanjutnya dalam perdamaian dunia yaitu Gerakan Non-Blok atau yang disingkat dengan Indonesia menjadi salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok, yakni organisasi internasional berisikan negara-negara yang tidak memihak blok barat atau blok timur sewaktu Perang Dingin. GNB didirikan pada 1 September 1961 dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 GNB di Beograd, Yugoslavia. Peran mencolok Indonesia dalam Gerakan Non-Blok adalah menjadi pelopor gerakan tersebut dan bertindak sebagai tuan rumah pertemuan KAA 1955 di Bandung. Indonesia juga pernah memimpin GNB selama 3 tahun mulai 1992.